Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sumiati. Kurang lebih 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dalam program acara Pesona Talk Show. Kali ini tema Pesona Talk Show kita yaitu mengusung pencegahan stunting di Kota Pangkal Pinang. Stunting adalah masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya gizi atau asupan gizi yang selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan gizi anak. Pada tanggal 21 Januari 2021, Presiden Joko Widodo telah menunjukkan Badan Kependudukan dan Percepat Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN untuk menjadi Ketua Pelaksanaan Program Percepatan Prevalensi Stunting di Indonesia. Pemerintah telah menargetkan percepatan penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024 mendatang mencapai 14%. Baik pemirsa, untuk tema kita kali ini sangat spesial, pencegahan stunting di Kota Pangkal Pinang, karena kita akan mewawancarai atau narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini, yaitu Wali Kota Pangkal Pinang. Kita langsung saja menyapa Bapak Wali Kota Pangkal Pinang, yaitu Bapak Dr. Haji Maulan Akil, SIP, MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Sumi. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Sumi. Pak Wali izin, Ya. masyarakat Kota Pangkal Pinang ini kan trennya manggil Bapak ini Bang Molen, gitu ya Pak ya. Mungkin lebih aktif hari ini, mungkin izin saya juga manggil Bang Molen kali Pak. Iyalah, ya, Pak ya. Memang kita satu-satunya wali kota yang namanya pisang molen ya kita lah. Gitu ya Pak ya. Baik Pak Wali, sebelum kita mengupas tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang pencegahan stunting di Kota Pangkal Pinang, kami mengucapkan terlebih dahulu Dirgahayu atau selamat ulang tahun Kota Pangkal Pinang ke-266. Baru saja kemarin ya Pak ya, tertanggal 17 September ya Pak Wali. 17 September. Pak Wali, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat Kota Pangkal Pinang seperti apa perjalanan selama Pak Wali Kota menjabat sebagai Wali Kota Pangkal Pinang. Tak terasa kurun waktu hampir 5 tahun ya Pak Wali ya. 5 kali ulang tahun berarti 5 kali ulang tahun. Iya, nah menurut Bapak pandangannya sampai hari ini menjabat detik-detik terakhir masa jabatan Bapak, poin-poin yang telah Bapak bangun berusaha untuk mensejahterakan masyarakat. Pastinya ya. Kita berupaya arahnya memang ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Namun untuk memberi penilaian apa yang sudah kami kerjakan, saya serahkan sepenuhnya kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang. Silakan memberi penilaian. Saya yakin tapi masih banyak kekurangan saya. Kami bersama Bang Sofian dalam memimpin Pangkal Pinang hampir 5 tahun ini. Oleh sebab itu dengan segala kekurangan itu kami mohon maaf belum bisa maksimal. Ada hal-hal yang harus kami kerjakan untuk ke depan masih bisa harus diteruskan, dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan ini. Namun sekali lagi apa yang kami upayakan dalam 5 tahun ini adalah semaksimal mungkin, sebisa mungkin kami berupaya sesuai dengan visi misi kami, menciptakan Kota Pangkal Pinang sebagai kota senyum, sejahtera, nyaman, unggul dan makmur. Alhamdulillah. Ya. Yang setidaknya niat baik sudah dilakukan ya Pak Wali, yang lebih selama 5 tahun. Harapannya ke depan seperti apa nih Pak untuk Kota Pangkal Pinang Pak? Mari yuk kita sama-sama tuluskan hati, ikhlaskan niat untuk membangun Kota Pangkal Pinang tercinta ini. Membangun Kota Pangkal Pinang ini tidak mungkin oleh Molen sendiri, oleh sekelompok orang sendiri, nggak mungkin. Semuanya harus berkolaborasi, berintegrasi, bersinergi untuk mencapai suatu visi dan misi. Jadi semua harus saling membantu, mendukung ya. Ada yang kurang dilengkapi, ada yang lebih mengayomi. Ya seperti itulah kira-kira. Kami rasa sejauh memang kita kerjakan ini selaras, senada, bersama-sama. Tidak memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya yakin tujuan akan tercapai. Baik. Kemudian Pak Wali, sesuai dengan tema kita hari ini mengenai stunting yang ada di Kota Pangkal Pinang, seperti apa Pak Wali? Kenapa Ibu Sumi lihat stunting langsung lihat muka saya, lihat tubuh saya gitu ya? Enggak, Pak. Saya stunting juga ya. Jadi nggak apa-apa, stunting itu salah satu cirinya adalah
pendek badannya Bu Sumi. Ya. Tapi saya nggak stunting Bu Sumi. Gitu. Ciri-cirinya seperti apa nih Pak? Dikategorikan stunting. Salah satunya adalah pertumbuhannya yang tidak optimal, tumbuh kembangnya, perkembangan otaknya juga salah satunya. Jadi stunting tidak serta-merta pendek ya Bu Sumi. Namun juga kita melihat dari perkembangan otaknya, kecerdasannya, itu sehat otaknya seperti itu. Yang lebih penting dalam stunting ini kita melihat, kalau saya melihat ya penanganan utama dari stunting adalah data sih, terkait data. Data inilah yang harus kita peroleh sejeli mungkin, karena jika dapat data ini udah kita gebuk rame-rame. Jika ada nih mulai dari ibu hamil di bawah 2 tahun, terus perkembangannya gimana, nah kita harus, jika dia orang yang kurang mampu, nah ini bapak asuh turun ya ke sana, terus dinas terkait, OPD terkait langsung turun ke sana, camat, lurah, DWP, PKK itu gebuk rame-rame. Nah ini kalau seperti ini kita lakukan, datanya akurat, insya Allah stunting akan teratasi ya Pak, untuk Kota Pangkal Pinang. Baik. Ya. Di samping itu juga kan untuk pemerintahan Kota Pangkal Pinang juga melibatkan PKK ya Pak dalam hal ini ya, karena ke PKK lebih tahu keadaan di kelurahan, kemudian kecamatan maupun perkotaan dalam hal mengatasi mengenai stunting ini. Kemudian Pak Wali, beberapa di Kota Pangkal Pinang ini yang mana kita tahu kan ada lokus-lokus stunting nih Pak Wali. Nah, tahun 2023 ini Kota Pangkal Pinang sendiri di mana saja nih Pak lokus-lokus stuntingnya? Ada 5 kecamatan, 5 kecamatan dan dalam 5 kecamatan itu ada beberapa kelurahan yang menjadi target utama kita dalam mengatasi stunting itu. Jadi sosialisasi juga pembenahan baik infrastruktur, edukasi kepada masyarakat, kita kasih kepada lokus yang sudah kita tentukan tadi. 5 kecamatan dari 7 kecamatan. 5 kecamatan dari 7 kecamatan ya Pak ya, berarti dengan jumlah 11 kelurahan. Iya, kelurahannya tersebar di 5 kecamatan tersebut. Baik. Kemudian nih Pak Wali, Pangkal Pinang. Pangkal Pinang kota berarti ya Pak ya. Kemudian juga di acara ulang tahun ke-266 kemarin juga sempat Pak Wali menyampaikan adanya kenaikan kenaikan pendapatan ya untuk Kota Pangkal Pinang dalam masa jabatan selama Pak Wali menjabat sebagai Wali Kota Pangkal Pinang. Nah, seperti apa nih Pak untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya dengan adanya peningkatan yang sudah dilakukan Pak Wali Kota selama menjabat? Kemarin kita di Belitung, kita dapat apresiasi dari Pak Tito langsung, Pak Menteri Dalam Negeri. Kita terbaik se-Bangka Belitung dalam kondisi fiskal kita, bahwa pendapatan asli daerah kita itu mencapai 18% sekian, sehingga kita ketergantungan dengan dana pusat itu paling minim dibanding dengan kabupaten-kabupaten dan bahkan provinsi. Jadi kita alhamdulillah mendapat apresiasi dari Pak Menteri, artinya dari pendapatan asli daerah kita bisa diandalkan semenjak sekarang, begitu loh. Luar biasa nih Pak. Jadi kondisi fiskal kita seperti itu. Baik. Nah, gitu. Kemudian dalam masa bakti menjelang purna tugas Pak Wali Kota, tak terasa mungkin berjalan sudah 5 tahun. Perjalanan ini cukup panjang ya Pak ya. Liku-liku pasti banyak sekali yang dijalani ya Pak ya. Liku-liku lingkaran semuanya masuk lah. Baik, dalam hal ini Pak Wali Kota, dalam dari sisi pembangunan nih Pak Wali Kota, di mana kita lihat Pak Wali Kota sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang, salah satunya destinasi-destinasi wisata Pak Wali Kota. Kita lihat di ujung Kota Pangkal Pinang, perbatasan Selindung itu ada yang namanya Ketemer Mangok ya Pak ya, dan itu ada terkenal sekali di Pangkal Pinang. Kemudian juga ada khas kita Kereta Surung Pak ya, kemudian juga ada pembangunan Simpang 5. Apalagi nih Pak Wali yang sudah dibangun selama masa Pak Wali menjabat sebagai Wali Kota Pangkal Pinang? Destar Point, titik 0, Pasir Padi, Jeramba Gantung, pedestrian, Dialova, tempat Dialova yang tadinya bagaimana itu ya, betul. Termasuk juga terakhir salah satu yang saya ingat ya Masjid Agung Kubatimah. Masjid Agung Kubatimah, iya. Yang itu sendiri akan menjadi ikonnya Kota Pangkal Pinang. Ikonnya Kota Pangkal Pinang, bahkan Bangka Belitung. Satu-satunya masjid yang berornamenkan timah di dunia malah. Jadi kita bisa dibanggakan, belum lagi
kepengurusannya nanti ada imam besar Masjid Agung yang total dari 7 orang imam itu nanti digaji 25 juta. Wah, luar biasa Pak Wali totalnya, Kota ya. iya. Luar biasa sekali apa yang telah dilakukan Pak Wali Kota untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang. Wujud nyata yang berbicara ya Pak Wali ya dalam hal ini ya. Iyalah. Amin. Baik Pak Wali Kota, kembali mengenai stunting nih Pak Wali, karena stunting ini pemerintah juga pengen berkeinginan bahwa percepatan prevalensi stunting ini di tahun 2024 mencapai 14%. Berarti masing-masing provinsi persentasi tingkat permasalahan stunting yang terjadi di seluruh provinsi hampir sama, mengalami persentase yang sangat luar biasa. Dalam hal ini, Kota Pangkal Pinang sendiri mengatasi pencegahan stunting ini seperti apa nih Pak? Kita alhamdulillah sekali lagi Bangka Belitung prevalensi stunting kita terendah. Jadi 12,9% untuk di tahun 2023 ini. 12,9%. Target kita ke depan mencapai 11%. 11,9 kalau nggak salah itu target kita di bawah rata-rata nasional. Nasional sekarang targetnya 14%. Nah, kita patut berbangga karena Bangka Belitung kita yang paling rendah. Nah, padahal untuk sebuah kota, yang namanya kota itu ada namanya migrasi brand. Migrasi brand itu adalah di mana orang-orang luar itu datang ke kita. Karena daya tarik sebuah kota itu akan menjadi migrasi brand bagi orang-orang untuk stay di kota. Nah, kota menampung semua. Kadang-kadang, sorry ya, kita nggak ada loh yang namanya pengemis segala macam. Namun ada lagi orang yang datang ke kita menjadi pengemis, menjadi kehidupannya, untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang seperti itu. Mau tidak mau, yang namanya ibu kota, provinsi, kota itu harus kita tampung seperti itu. Nah, migrasi brand itu yang akhirnya yang tadi stunting kita sudah 0. Misalnya di Gurunggang itu udah 0 kalau nggak salah. Ada 2 kecamatan yang kita sudah 0 prevalensi stuntingnya. Tertinggi itu Bukit Intan 6, sekian persen. Terendah itu 0 kalau nggak salah di Gurunggang 0%. Nah, ini tidak serta-merta kita sudah merasa aman karena migrasi brand tadi menurut saya. Oleh sebab itu kita tetap harus fokus dan terus turun ke bawah, melihat masyarakat kita secara nyata, dan data pun harus selalu akurat kita cross check kembali. Jadi kalau ada ternyata ada ibu-ibu yang hamil di bawah 2 tahun yang kondisinya memprihatinkan, yang keuangannya perekonomiannya kurang, itu harus segera kita gebuk rame-rame. Jangan sampai lewat. Kalau sudah 2 tahun itu kita perlakuannya juga susah karena anaknya yang kita harus pikirkan juga. Nah, itu yang kita harus menjadi perhatian kita bersama. Stunting ini bukan sesuatu yang kita anggap enteng atau ringan. Kenapa Pak Presiden sangat inten ya masalah ini? Karena dia target kita adalah 2045 Indonesia emas itu. Seandainya di 2045 itu emas tidak tercapainya penanganan stunting ini, maka 2045 Indonesia emas hanya harapan kita belaka, angan-angan kita belaka. Oleh sebab itu stunting ini adalah salah satu target kita. Nah, begitu. Luar biasa Pak Wali Kota ya. Kalau berbicara stunting luar kepala ya Pak ya, walaupun sebagai wali kota biasanya identik dengan ibu-ibu ya Pak ya untuk urusan anak. Tapi Pak Wali Kota Pangkal Pinang sangat luar biasa sekali. Baik Pak Wali Kota, kegiatan-kegiatan rangkaian yang padat ya Pak ya, keseharian yang luar biasa. Tips-tips bersama keluarga gitu ya Pak. Kadang-kala anak perjalanan dinas keluar kota, meninggalkan anak, bahkan istri gitu ya Pak. Untuk mengatasi kedekatan antara Bapak dengan keluarganya seperti apa nih Pak di sela-sela kesibukannya Pak? Dengan berbagai macam cara, apalagi zaman sekarang kan sudah teknologi udah canggih. Kita bisa video call dimanapun dengan anak-anak, dengan keluarga. Kita tunjukkan rasa sayang, kedekatan kita itu tidak mesti secara fisik kok. Rasa sayang, rasa cinta kita dengan keluarga bisa dengan cara yang lain. Dan kita ambil quality time yang tertentu. Kami biasanya setiap tahun mesti ada waktu quality time-nya bersama keluarga, liburan. Kita ambil waktu khusus untuk keluarga misalnya. Itu mutlak dalam 1 tahun kami mesti ada itu. Entah umroh bareng, entah pergi ke liburan pada suatu tempat. Karena kami yakin waktu dengan keluarga itu tidak akan bisa 2-3 kali terulang kembali dalam suasana hidup kita. Sekali, itu Pak. Akan cuman sekali waktunya yang
sangat kita menjadi memori kita nanti di waktu yang akan datang. Luar biasa. Soal wali kota ya udah risiko, siapa nyuruh jadi wali kota. Kalau mau santai-santai aja ya jadi ketua RT aja banyak. Jadi warga sudah risikonya. Kan datang selalu ya Pak ya, warga datang mencari Bapak kan waktu menghabiskan buat masyarakat ya udah Pak, risikonya kita hadapin aja lah dengan senyuman. Yang penting kita jangan bohong sama mereka, kita jangan memberi harapan palsu dengan mereka. Sampaikan aja sejujurnya, setulus-tulusnya. Kalau iya katakan iya, tidak kan tidak. Walaupun sakit tapi kita udah jujur. Baik. Kemudian Pak Wali mengenai UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang ya. Kebetulan Ibu Sumi ya. juga adalah Bu Sumi adalah pelaku UMKM gitu ya. Sebagai Mother of UMKM Kota Pangkal Pinang. Nah, menurut Pak Wali seperti apa? Nah, begini Pak, untuk Mother of UMKM Pangkal Pinang, kami tidak mendeklar ya, apalagi Bu Monik sendiri tidak mendeklar bahwa dia mother ya UMKM, tapi masyarakat sendiri yang seperti itu. But jika ini memang menjadi panggilan buat dia, ini tambah berat ya tanggung jawab yang harus ditanggungnya. Namun dari awal dalam pergerakan beliau sendiri bersama kami dalam di saat COVID untuk membantu kawan-kawan UMKM, tidak ada upaya, tidak ada cita-cita misalnya saya akan dipanggil mother of UMKM atau dipuji, enggak. Ini merupakan rasa tanggung jawab dia dan kami sebagai wali kota dan ibu wali kota yang harus mengayomi seluruh masyarakat kami. Apalagi di saat COVID itu kan untuk bertahan saja, survive aja susahnya luar biasa. Namun kita mencari jalan keluar yang terbaik, salah satunya UMKM ini. Ternyata yang paling bisa survive itu adalah UMKM di saat COVID kemarin. Betul, nah, ini pun ngetren ternyata sampai saat ini UMKM itu yang bisa survive. Terbukti kemarin juga dipaparkan oleh Pak Menteri, Pak Tito. Ternyata di saat gelombang ekonomi yang lagi labil, sektor yang paling stagnan, yang tidak terganggu adalah UMKM. Walaupun terganggu, walaupun tipis-tipis. Ya, ada suatu daerah yang pertumbuhan ekonominya tidak sempat minus dan tetap dia tetap pada posisi yang aman, seperti Yogyakarta. Yogyakarta itu mereka tidak ada pertambangan, mereka tidak ada minyak segala macam. Namun mereka bisa survive. Dia tetap pada posisi 6% pertumbuhan ekonomi waktu itu. Setelah di cross check ternyata mereka apa? Karena UMKM-nya jalan. Nah, ini salah satu contoh bahwa untuk memajukan suatu daerah itu jangan tinggal dari UMKM-nya. Luar biasa Pak Wali Kota ya. Ibu Monika Haprinda juga bekerja maksimal untuk membantu support membangun Kota Pangkal. Iya, risiko jadi Ibu Wali Kota. Benar Pak Wali. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini.